Pasti teman-teman di sini sering menggunakan kata can, could, will, would, shall, should, may, might, atau yang lain sebagainya ya. Teman-teman tahu nggak sih kalau kata ini kita sebut sebagai modal auxiliary. Dan dalam penggunaannya ada rumus tertentunya loh. Kalau teman-teman pengen tahu, tonton terus video ini sampai habis ya. Oh iya, jangan lupa buat subscribe ke channel kita juga ya. Hello everyone, how's life? Great, excellent, yay! Nah, seperti yang sudah Sisana bahas sebelumnya, kalau hari ini kita akan mengulik tentang modal auxiliary. Sebenarnya modal auxiliary itu apa sih, Sis? Nah, modal auxiliary adalah kata kerja bantu. Contohnya, misal Sisana punya kalimat, I can help you with this work. Nah, I can help you with this work. I di sini berdiri sebagai subjek, can berdiri sebagai modal auxiliary, help di sini adalah verb utama, dan you with this work merupakan objek. Nah, jadi can di sini berperan untuk membantu kata kerja help. Sis, kalau help-nya hilang, tinggal can-nya aja, bisa nggak sis? Not, tidak diperbolehkan ya teman-teman, karena can di sini tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti sama kata kerja utama yaitu help. Oke, setelah teman-teman tahu apa itu modal, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis modal. Jadi, modal itu terdiri menjadi dua bentuk ya teman-teman. Nah, dari bentuk pertamanya can, bentuk keduanya merupakan could, yang berarti boleh atau bisa. Selanjutnya ada will, yang mana bentuk keduanya adalah would, yang artinya adalah akan. Oke, selanjutnya ada may. May di sini bentuk keduanya adalah might, yang mana artinya adalah mungkin. Nah, yang terakhir ada must. Bentuk keduanya adalah had to, yang mana artinya adalah harus. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting dan tidak boleh dilupakan adalah rumus modal itu sendiri. Rumus dari modal itu sendiri adalah subjek plus modal plus verb one. Oke. Nah, ingat ya teman-teman, di sini adalah verb one. Tidak boleh verb 2, verb 3, atau verb ing. Sis, tapi kenapa kalau modal ada verb 1, verb 2-nya ya? Nah, penggunaan modal verb 1 atau verb 2 tergantung dengan konteks kapan kejadian itu berlangsung ya teman-teman. Kalau kejadiannya terjadi di masa sekarang, artinya teman-teman bisa menggunakan modal bentuk pertama. Kalau kejadian tersebut sudah berlangsung di masa lampau, teman-teman bisa menggunakan modal bentuk kedua. Nah, sekarang kita langsung aja ke contohnya ya teman-teman. Karena modal itu sangat memperhatikan time signal atau keterangan waktu, jadi kita lihat juga time signalnya di sini. Nah, nomor 1, karena time signalnya di sini merupakan now, jadi kita menggunakan modal bentuk pertama, yaitu can. Nah, untuk yang nomor 2, karena time signalnya adalah last year. Oke, artinya ini sudah berlalu di masa lampau, jadi kita menggunakan modal could atau modal bentuk kedua. Nah, selanjutnya di nomor 3, karena time signalnya merupakan tomorrow, yang artinya masih akan dilakukan, maka kita menggunakan modal will. Oke, nah yang terakhir, nomor 4, karena time signalnya merupakan yesterday, artinya sudah berlangsung di masa lampau, maka dari itu kita menggunakan modal would. Nah, meskipun modal harus mengikuti time signalnya, tapi teman-teman perlu ingat ya rumus yang ada di sini. Nah, modal harus selalu diikuti sama verb 1. Oke, jadi verb 1-nya di sini ada di speak, speak juga, kemudian meet, dan juga meet. Jadi yang berubah hanya bentuk modalnya ya teman-teman. Oke, karena tadi kita udah belajar tentang kalimat positif semua ya teman-teman. Kalau kalimat negatif dan kalimat tanyanya gimana sih sana? Nah, kita lihat contohnya ya. Kalau kalimat positifnya, they could speak English last year. Kalimat negatifnya, teman-teman tinggal menambahkan not aja setelah modal tersebut. Nah,
Oke, nah jadi teman-teman bisa menggunakan they could not atau kalau mau disingkat jadi they couldn't seperti ini. Oke, kemudian untuk kalimat tanyanya. Nah, kalau biasanya subjek dulu baru modal ya. Untuk kalimat tanya kita tinggal ngebalik aja teman-teman. Jadi modal dulu kemudian subjek. Seperti ini. Oke, untuk memperdalam materi, yuk langsung aja kita ke latihan soalnya. Untuk di nomor ini, karena time signalnya yesterday, dan yang perlu kita isi adalah harus, bahasa Inggrisnya harus apa teman-teman? Must ya. Oke, bentuk kedua dari must adalah had to. Oke, untuk yang kedua, di sini time signalnya adalah last year. Berarti kita pakai bentuk yang kedua ya teman-teman. Dan yang harus kita isi adalah, dapat bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Can ya. Bentuk kedua dari can adalah could. Oke, selanjutnya yang nomor 3, di sini time signalnya ada next week teman-teman. Berarti masih akan terjadi di masa depan kan ya. Dan yang harus kita isi adalah akan. Jadi kita bisa mengisi dengan will. Oke, untuk yang terakhir karena di sini time signalnya adalah now. Jadi kita pakai bentuk yang pertama, betul sekali. Oke, dan bahasa Inggrisnya dari bolehkah? Kira-kira apa teman-teman? Can, betul sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari segi strukturnya teman-teman, nomor 1, 2, dan 3 ini diawali dengan subjek dan juga modal. Subjek, modal, subjek, dan juga modal. Oke, nah tapi sis, kenapa yang nomor 4 kok modalnya duluan? Ya, perlu kita ingat kalau menggunakan kalimat tanya, ya ini ya. Oke, jadi jangan lupa sama materi yang sebelumnya. Nah, untuk kalimat tanya sendiri, modalnya ada di depan dan diikuti dengan subjek. Ini dia subjeknya. Oke, jadi kita balik ya teman-teman. Nah, itu dia akhir dari penjelasan Sis Hana tentang modal auxiliary. Sekarang coba teman-teman terjemahkan kalimat ini dalam bahasa Inggris ya. Ingat untuk selalu memperhatikan bentuk modal auxiliary sesuai dengan time signalnya. Nah, kalau Sis Hana bilang, akankah kita belajar bahasa Inggris di Mr. Bob bulan depan? Bahasa Inggrisnya apa ya? Tulis di kolom komentar. Nah, kalau kamu suka video ini, jangan lupa buat like, komen, dan share ya. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube kita untuk video menarik seputar bahasa Inggris yang lainnya. See you in another video. Bye-bye.